Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustazah akan melanjutkan penjelasan tentang bab sholat. Ya, pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan rukun sholat. Silakan Anda semua dibuka bukunya halaman 74. Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang syarat sholat. Jadi sebelum seseorang melakukan sholat, ada syarat-syarat tertentu yang akan membuat sholatnya menjadi sah. Nah, sekarang kita masuk ke rukunnya. Rukun sholat yaitu ucapan atau perbuatan yang ada di dalam sholat. Ya, kalau syarat sholat, di luar sholat, sebelum kita melakukan sholat, kalau rukun sholat itu di dalam sholat. Ya, ucapan atau gerakan di dalam sholat. Rukun sholat ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Apa saja yang membuat dua kondisi meninggalkan rukun sholat? Yang pertama yaitu dia meninggalkannya dengan sengaja. Ya, dia meninggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya batal dan tidak sah. Yang kedua, jika dia lupa. Ya, nanti ada cara-caranya bagaimana jika dia lupa rukun sholat. Ya, apa yang harus dia lakukan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa saja yang termasuk rukun sholat. Yang pertama yaitu berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu, di hadisnya kanat bi biwasir fasa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholah. Jadi ada sahabat, ada orang ya yang pernah menderita wasir. Ya, wasir akhirnya dia tidak bisa sholat sambil duduk. Kemudian Rasulullah berkata, sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. Ya, sholli qa'iman, fa in lam yastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala janbin. Jadi kalau masih mampu berdiri, kita berdiri. Qala Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Tetapi jika kita tidak mampu berdiri, misalkan kita dalam keadaan sakit, terus badan kita lemas, maka kita boleh sholat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk juga, maka boleh sholat sambil berbaring. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sebelum sholat. Tata caranya insya Allah akan Ustazah jelaskan nanti di bab tata cara sholat. Takbiratul ihram di dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 3, dalilnya wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, bertakbirlah untuknya. Dan di dalam hadis
Miftahus sholati at-tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat itu adalah toharoh, dan yang mengharamkannya dari segala hal di luar salat adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah taslim. Jadi salat tersebut ya tidak sah bila tidak ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram di awal salat. Masih ingat pengertian tentang salat secara istilah? Salat secara istilah yaitu ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi harus diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah kita takbiratul ihram, kita melakukan rukun yang selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Insya Allah anak-anak sudah pada hafal semua ya Al-Fatihah ya, malah di luar kepala, gitu ya. Jadi ketika sholat tidak boleh dilupakan membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku. Setelah membaca Al-Fatihah, kita melakukan rukun yang selanjutnya yaitu ruku. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku meletakkan tangannya pada lututnya. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah hingga posisi itmi'nan dalam ruku itu. Jadi ruku itu harus disertai dengan tumakninah. Tumakninah itu apa, Ustazah? Tumakninah itu adalah kondisi tenang, ya, keadaan tenang. Jadi sendi-sendi kita tenang. Jadi harus disertai dengan tumakninah. Ruku, kemudian sujud harus disertai dengan tumakninah, tenang. Lalu setelah ruku, bangkit dari ruku' dan i'tidal. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Dalam hadis dari Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinganya. Kemudian ketika akan ruku, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah bangkit dari ruku' dan i'tidal, yang selanjutnya yaitu sujud. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang pada dahi. Rasulullah menunjuk dengan tangannya, ya, dahi, pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut dan ujung jari kaki. Nah, ketika sujud juga diperintahkan untuk tumakninah. Ya, sujud dalilnya ya, dalil sujud ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Jadi anak-anakku semua, kita lanjutkan. Tadi sampai pembahasan sujud ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang pada dahi.
Beliau menunjuk dengan tangannya pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki. Jadi ketika sujud, itu kita harus menempelkan dahi kita, hidung kita, kemudian kedua lutut, ya, telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kedua kaki. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam di bab tata cara sholat. Selanjutnya yaitu bangkit dari sujud. Lalu setelah bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Sujudlah sampai kamu sujudmu dalam keadaan tumakninah. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai engkau duduk dengan tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi dalam keadaan tumakninah. Jadi duduk di antara dua sujud harus disertai juga dengan tumakninah. Rasulullah SAW jika mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak bersujud kembali sampai duduk dengan sempurna. Jadi ini duduknya duduk iftirash, ya. Tata cara duduknya tampak depan dan tampak belakang seperti ini. Jadi harus tegak. Kakinya harus tegak. Setelah itu tumakninah. Nah, tumakninah menjadi salah satu rukun sholat. Ada kasusnya ketika seorang yang sholat, kemudian Rasulullah melihat sholatnya dan disuruh ulangi karena orang tersebut sholat dengan tidak tumakninah. Tumakninah yaitu posisi tenang dalam sholatnya, ya, diam, ya. Jadi contohnya tadi ruku, dia ruku dengan badan yang tidak bergerak. Jadi badannya, ya, posisinya diam, tidak bergerak dan tenang. Tumakninah ada di dalam ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Jadi standarnya tumakninah itu tenang dan stabil. Jadi badannya stabil. Setelah itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir termasuk salah satu rukun sholat. Bacaan tasyahud sudah pada hafal semua, ya. Lalu duduk untuk tasyahud akhir. Rasulullah pernah sholat zuhur bersama kami, lalu beliau berdiri yang semestinya beliau duduk. Lalu beliau berdiri yang semestinya beliau duduk, kemudian di akhir sholatnya beliau sujud 2 kali dalam posisi duduk. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi ya, membaca sholawat. Membaca sholawat setelah tadi tasyahud akhir, kita membaca sholawat. At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu tertib dan urutan, ya. Jadi diharuskan
ketika sholat rukun-rukun tersebut tertib dan berurutan. Nggak bisa setelah rukuk sujud, habis itu setelah sujud i'tidal gitu ya. Jadi harus berurutan tadi. Terakhir yaitu mengucapkan salam. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, sampai sini penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti tanya ke Ustazah langsung. Ya, bisa kirim pesan ke Ustazah. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.